Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tema judul kali ini adalah kebahagiaan Allah atas tobat manusia. Suatu ketika ada seorang yang kehilangan unta tunggangannya di padang luas yang sangat sepi. Padahal di situ terdapat perbekalan makanan dan minuman. Ia butuhkan perbekalan itu untuk makan dan minum. Demikian pula ia butuhkan unta tunggangannya untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Setelah berusaha mencari-cari semaksimal mungkin, akhirnya ia pun berputus asa. Karena tidak berhasil menemukannya, di tengah kelelahan ia berjalan menuju pohon untuk berteduh dan tertidur di sana. Ia sudah pasrah, mati pun mau karena saking putus asanya. Ia sudah putus asa untuk mendapatkan lagi unta tunggangannya sekaligus perbekalannya. Di tengah-tengah keputusasaannya, tiba-tiba unta tunggangannya itu mendatanginya. Tak menunggu lama, ia pegang segera kendalinya. Dengan kebahagiaan tak terkira, saking senangnya, ia mendapatkan unta tunggangannya kembali bersama dengan perbekalannya yang masih utuh. Tanpa sadar ia berujar, Allahumma anta abdi wa anna rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia tidak sadar bahwa ucapannya itu terbalik dan keliru. Seperti halnya orang yang sangat bahagia mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Terkadang orang lepas kendali dari diri melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang tanpa sadar. Nah, gambaran kebahagiaan yang tak terkira itu sampai-sampai lepas kendali mengucapkan perkataan yang sangat keliru saking bahagianya. Itu belum seberapa dibandingkan dengan keridhaan Allah terhadap hambanya yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Demikianlah kisah ini terekam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kumpulan hadisnya. Sesungguhnya Allah lebih bahagia dengan pertobatan orang yang bertobat dari dosanya daripada kebahagiaan orang yang sangat kehausan yang menemukan air untuk diminum. Lebih bahagia daripada kebahagiaan perempuan mandul yang akhirnya melahirkan anak. Dan lebih bahagia daripada orang yang kehilangan unta tunggangannya lalu menemukannya. Karenanya, siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah buat dua malaikat penjaga yang menjaganya. Anggota-anggota tubuhnya dan seluruh permukaan bumi menjadi lupa terhadap berbagai kesalahan dan dosa-dosanya. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bahagia adalah Allah sangat ridho terhadap orang yang bertobat secara serius kepadanya. Sebab rasa bahagia mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hakikat rasa bahagia itu sendiri. Rasa bahagia itu sendiri adalah getaran dan guncangan yang dialami manusia pada dirinya saat mengalami kesuksesan mendapatkan sesuatu yang dapat menyempurnakan kekurangannya, yang dapat memenuhi kebutuhannya atau menolak bahaya darinya. Sementara semua hal ini mustahil bagi Allah yang maha sempurna. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Alan dalam kitabnya
Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah menjadi sangat ridho terhadap manusia yang mau bertobat secara serius dan tobat yang sebetul-betulnya. Tobat yang sebetul-betulnya tersebut pelakunya benar-benar menasihati dirinya sendiri untuk berhenti dari dosa dan menyesalinya. Keridhaan Allah yang tak terkira muncul karena pertolongan hamba-Nya yang dilakukan secara serius. Sebanyak, seberat, dan separah apapun dosa yang dilakukan, kalau orang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap akan diterima dan diridhoi olehnya. Allah akan menggelar rahmat atau kasih sayangnya seluas-luasnya kepada orang yang mau bertobat dan mau memuliakannya. Para hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh kasih sayang dan ampunan semestinya digunakan sebagai momentum pertobatan manusia dari segala dosanya, yaitu dengan melakukan tobatan nasuha, momentum pertobatan manusia dari segala dosanya. Dengan bertobat yang sebenar-benarnya di bulan Ramadan ini, maka akan menjadikan Allah sangat rindu kepada kita. Selain itu, Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat dari segala dosa-dosanya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.